Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberikan hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmatnya iman, baik itu nikmatnya Islam, baik itu nikmat kesehatan, kekayaan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kalaulah kita coba untuk hitung, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana yang Allah telah katakan dan kita mengetahui bersama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berusaha, berupaya untuk mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah, ternyata Allah masih sayang kepada kita. Allah masih berikan kemudahan untuk kita dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Dan Allah masih mudahkan kepada kita semua untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan. Dan walhamdulillah Allah pertemukan kita dengan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita dan Allah berikan kita kenikmatan untuk dapat beribadah di malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar sejatinya hanya Allah yang mengetahui. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, terkhusus para istri dan juga anak-anaknya, dan kepada para sahabat-sahabatnya dan juga para sahabiyatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana judul yang sudah dipajang atau yang sudah disebarkan, pengajian kita adalah pengajian di petang hari menuju berbuka pada tanggal 20
3 Maret 2025 yang bertepatan dengan berapa Ramadan, Pak? Berapa? 20? Hah? Kok ada khilafnya ini? Hah? Perasaan kita sama deh puasanya. Hah? 23, Pak. 23 Ramadan 1440. Hah? 1446. Dan nanti insya Allah bertepatan dengan terbenamnya matahari, maka kita memasuki malam atau Ramadan yang ke-24. Biiznillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para pendengar yang semoga dimuliakan dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau urutkan kembali, nggak kerasa tiba-tiba udah malam yang ke-24 nanti. Perasaan kemarin kita baru aja sama-sama menunggu keputusan sidang itsbat. Dan ternyata tidak bisa kita sangkal ujuk-ujuk udah malam yang ke-24, ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya yang namanya waktu itu semakin lama semakin terasa cepatnya, dan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang mana kita nggak sadar bahwasanya waktu begitu cepat berlalu, tiba-tiba udah mau lebaran, tiba-tiba udah mau Idul Fitri, ya. Maka ingatlah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, ketahuilah sesungguhnya engkau itu ibarat bilangan hari, terdiri dari bilangan hari. Idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Dan apabila hari-hari telah berlalu, maka separuh dari dirimu telah hilang. Separuh dari dirimu telah hilang atau berlalu. Dan benar jamaah sekalian, sejatinya kita itu cuma bilangan hari. Karena kita semua dalam gerbong yang sama, yaitu gerbong menuju kematian. Dan ini nggak bisa kita turun mendadak gitu, nggak bisa. Atau turun semau kita, nggak bisa. Ya, setiap kita pasti akan sampai di tempat persinggahan terakhir kita sebelum menuju Allah Azza wa Jalla, yaitu liang lahat. Dan setiap kita hendaknya memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan sebelum kejadian tersebut tiba. Banyak di antara kita yang meninggalnya itu modal nekat. Betul? Betul atau tidak, Pak? Ngerti nggak maksudnya meninggalnya modal nekat? Maksudnya meninggalnya tanpa ada persiapan. Meninggalnya tanpa ada perbekalan. Padahal saya yakin setiap kaum muslimin itu paling tidak sudah pernah mendengar firman Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang meninggalnya itu modal nekat, tanpa ada perbekalan, khususnya bekal takwa. Oke, ada yang memang menyiapkan bekal sebelum dia mati, tapi bekalnya bukan takwa. Bekalnya adalah harta warisan. Dan ini banyak. Padahal harta warisan itu belum tentu bermanfaat. Bukan berarti nggak bermanfaat, tapi belum tentu bermanfaat.
untuk si yang meninggalkan hartanya tersebut. Ya, betapa banyak orang kaya tapi harta yang dia tinggalkan tidak menimbulkan manfaat kepada dirinya selaku pemilik harta sebelum dia mati. Ya. Banyak yang seperti ini, Pak. Tanpa disadari, tanpa dirasa-rasa. Ya. Tapi beruntunglah orang-orang yang dia sebelum meninggal sudah mempersiapkan bekal terbaik, terkhusus adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat Pak, ada perkataan yang indah dalam bentuk syair. Disebutkan bahwasanya tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Idza janna alaihi lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kalau datang waktu malam, siapa yang bisa menjamin engkau hidup di waktu pagi? Wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak pemuda-pemudi yang melewati waktu pagi dan sore dalam kondisi tertawa gembira, ternyata kain kafannya sudah ditenun. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa ada sebab. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang penyakitan tapi hidupnya lebih lama dibanding orang yang sehat. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah berbekalah dengan ketakwaan. Karena kita nggak tahu kita mati kapan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan adalah bulannya orang-orang yang bertakwa. Sampai-sampai ada perkataan ulama, kalau tidak salah namanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau katakan, bulan Ramadan ibarat pasar. Bulan Ramadan ibarat pasar. Di pasar atau pasar itu ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Entah dia datang dengan membawa atau dengan keuntungan, atau dia datang dengan membawa kerugian, atau pergi membawa keuntungan, pergi membawa kerugian. Yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah kita termasuk orang yang beruntung di pasar Ramadan? Atau kita menjadi orang yang buntung di pasar Ramadan? Ini pertanyaannya jamaah sekalian. Kalau saya mau tanya, dan yang merasa tolong angkat tangan Pak, suka rela. Siapa di antara antum yang untung di bulan Ramadan ini? Angkat tangan Pak. Nggak ada yang angkat tangan Pak. Berarti antum semua rugi di bulan Ramadan nih. Enggak juga, terus gimana Pak? Orang kalau di pasar kan pasti kemungkinannya dua. Kalau nggak dia untung, kalau nggak ya dia rugi. Nggak mungkin ada tengah-tengah. Betul atau betul Pak? Ya. Saya ulangi lagi Pak. Siapa di antara antum di sini yang untung di bulan Ramadan? Enggak juga. Untung Pak. Satu orang, alhamdulillah ada perwakilan. Yang lain buntung semua nih. Insya Allah yang hadir adalah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Masalah untung atau enggak beruntung itu nanti Pak. Kita emang enggak tahu, makanya saya tanya. Untung atau ruginya itu nanti. Tapi bisa kita lihat ciri-cirinya.
Ciri-ciri kalau kita beruntung di Ramadan adalah kita rajin melakukan ketaatan. Dan ciri-ciri kalau kita buntung adalah kita nggak bermanfaat di bulan Ramadan atau tidak mengambil manfaat di bulan Ramadan. Merugi kita. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana judul yang sudah diusung adalah perjuangan belum berakhir atau usai. Perjuangan apa sih, Pak? Hah? Perjuangan apa, Pak? Perjuangan dalam menggapai surga Allah Azza wa Jalla. Bukan perjuangan beribadah, bukan. Tapi perjuangan agar masuk ke dalam surga. Pak, Bu, tahu nggak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, manusia yang paling pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang beliau diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Manusia yang menemani Nabi tatkala Nabi sendirian. Manusia yang luar biasa. Yang kalau infak jor-joran, yang kalau ibadah jor-joran. Semua lini nggak ada yang bisa ngalahin Abu Bakar. Beliau bilang apa? Kalau kiranya sebelah dari kakiku sudah masuk ke dalam surga, maka aku belum merasa aman. Maka aku belum merasa aman. Ini kata siapa, Pak? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu Abu Bakar. Kita kaki ini belum ada jaminan masuk surga, sebelah pun belum ada. Tapi kita seolah-olah perjuangannya lebih besar daripada Abu Bakar. Ya. Kemudian ada seorang salaf, ya. Beliau berkata, kalaulah kiranya setiap hari aku menangis dan kemudian atau semua, kalaulah kiranya seluruh penduduk manusia menangis dalam rangka takut kepada Allah, kemudian ada satu orang yang tidak menangis dikarenakan tidak takut kepada Allah, maka aku khawatir orang tersebut adalah aku. Ini padahal dia ulama salaf. Ya, namanya saya lupa. Ala kulli hal, inilah bagaimana potret orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Mereka nggak pernah berhenti untuk beramal. Apapun yang terjadi, apapun musimnya, mereka nggak pernah berhenti untuk beribadah. Berbeda dengan kita. Kita ibadahnya gaspol kalau cuman di Ramadan. Dan itu kita. Dan banyak di antara kita yang seperti itu. Sedikit di antara kita yang istiqomah terus menerus 24 jam selama setahun. Ibadah aja kerjanya. Dan kebanyakan kaum muslimin hanya semangat di bulan Ramadan. Ini nggak salah juga. Tapi seolah-olah menunjukkan bahwasanya perjuangan kita itu nggak seberapa dibandingkan para salaf terdahulu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tujuan penciptaan kita itu untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk beribadah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah berarti tujuan kita diciptakan, Pak. Bukan cuma sekedar nyari duit, bukan cuma sekedar duduk-duduk nongkrong ngopi-ngopi,
bukan sekedar mancing, apalagi bukan sekedar berhubungan dengan suami atau istri, bukan. Tapi betul-betul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai kapan kita harus beribadah jamaah sekalian? Sampai kapan, Pak? Hah? Sampai kapan? Sampai akhir hayat, sampai mati. Apa dalilnya, Pak? Hah? Ayo, apa dalilnya? Siapa yang nyuruh antum ibadah sampai mati? Hah? Tadi katanya sampai mati. Siapa yang nyuruh? Siapa? Allah yang nyuruh. Apa landasannya? Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Allah berkata di dalam Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Disebutkan oleh para ulama, arti atau makna dari al-yaqin artinya adalah kematian. Jangan kita seperti orang-orang liberal. Apa kata orang liberal, Pak? Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kamu yakin. Kata mereka, yang penting udah yakin selesai, nggak perlu sholat, nggak perlu zikir, nggak perlu puasa, nggak perlu ibadah, itu nggak perlu. Yang penting kita yakin, kita meyakini Allah itu ada, Allah Tuhan kita, selesai. Lihat. Dan ini yang mereka jalani bersama di masa sekarang. Ya. Tapi kita tidak seperti itu, Pak. Kita diperintahkan untuk beribadah sampai kita mati, sampai betul-betul datang yang namanya kematian. Berarti, Pak, Bu, yang namanya ibadah itu bukan cuma di bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan pergi, udahan. Nggak ada lagi tuh yang namanya bagi-bagi makanan. Nggak ada lagi tuh yang namanya bagi-bagi sedekah. Nggak ada lagi tuh yang ngeramein masjid buat baca Quran. Nggak ada lagi tuh soft-soft sholat. Hilang. Ya. Sebagaimana kejadian di masjid-masjid kaum muslimin. Mudah-mudahan di Masjid Al-Hidayah tidak seperti itu. Ya. Fenomena awal Ramadan gimana, Pak? Masjidnya rame, betul? Full, membludak. Tapi di hari ke-11 mulai tuh rontok. Softnya makin maju. Softnya makin maju. Ya. Bahkan ketika sudah 10 terakhir hilang. Hilang udah. Ya, nggak tahu dah tuh, mudah-mudahan di Al-Hidayah seperti itu atau enggak. Hah? Jujur aja, orang puasa jangan bohong apa? Hah? Enggak salah lagi, Ustaz. Ya, itulah kenyataan. Itulah kenyataan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa kencangnya, masa bahagianya. Akan tetapi setiap masa kencang pasti ada penurunannya. Pasti ada masa futurnya. Kemudian kata Nabi, "Faman kanat fatratuhu ila Allahi wa rasuli au ila sunnati faqad aflaha." Siapa yang ketika dia futur atau males itu tetap berada di garisan Allah dan garisan sunnahku, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung.
wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad khaba wa khasir. Siapa yang ketika futur, ketika malas, malah keluar dari garisan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi dan bangkrut. Ya, ini bapak-bapak, mungkin itu yang dialami oleh Nabi Muhammad atau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad terhadap realita kaumnya. Ya, setiap amalan itu pasti ada masa tingginya, masa bahagianya, dan setiap masa bahagia pasti akan turun suatu saat. Ya, bukankah kita dulu semangat untuk sholat terawih, tapi lama-lama kok hilang? Kenapa? Karena malas, karena hawa nafsu dan lain seterusnya. Bukankah kita dulu jor-joran kalau sedekah, terus tiba-tiba hilang? Kenapa? Ya karena malas lagi, karena lebih mementingkan urusan duniawi lagi dan seterusnya. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kenyataan pahit yang harus kita telan bersama. Dan ini memang sudah sebagaimana yang Nabi SAW gariskan. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsuh. Istiqomahlah kalian, tapi kalian gak akan sanggup. Gak akan sanggup. Dan itu Nabi yang bilang, Pak. Dan yang seperti ini pernah dialami oleh Hanzalah. Siapa Hanzalah, Pak? Antum tahu siapa Hanzalah? Seorang sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sampai bilang seperti ini, Pak. Nafaqa Hanzalah. Nafaqa Hanzalah. Nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah munafik. Itu yang ngomong siapa, Pak? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi bilang, sungguh Hanzalah telah munafik. Dia ngomong seperti itu terus. Hingga akhirnya yang dia ucapkan kedengaran oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika mendengar ucapan Hanzalah, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa wahai Hanzalah? Iya, soalnya ketika kita duduknya bareng sama Nabi, kita ingat surga, ingat neraka, takut sama Allah, dan lain-lain. Tapi giliran kita udah berpaling dari majelisnya Nabi, kita pulang ke rumah, udah ada tuh tersibuk ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin dunia, lupa sama akhirat. Nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah munafik. Kemudian kata Abu Bakar, iya, betul. Betul. Abu Bakar membenarkan perkataan Hanzalah. Iya, betul juga. Betul juga ente Hanzalah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian perkara tersebut dikadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Datang dah tuh Hanzalah bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW katakan, ketika Hanzalah bilang, sesungguhnya Rasulullah, Hanzalah sudah munafik. Kemudian kata Nabi SAW apa? Beliau katakan, wahai Hanzalah, kalau sekiranya engkau mengalami apa yang aku alami, niscaya akan ada malaikat yang menyambut kalian dengan karpetnya dan yang lainnya dan lainnya. Tapi yang namanya amalan itu Hanzalah sa'ah. Yang namanya kita orang beramal itu sedikit demi sedikit. Jangan langsung jor-joran wahai Hanzalah. Memang kita gak bakalan bisa istiqomah terus, itu gak bisa. Itu Nabi bilang seperti itu jamaah. Ya. Sa'atan sa'ah wahai Hanzalah. Waktu demi waktu wahai Hanzalah. Jangan diburu-buru, jangan. Ya. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka
tatkala kita mendengarkan kisah-kisah dari para sahabat terdahulu, bahwasanya mereka manusia. Mereka juga terkadang dalam perjuangannya itu memiliki kekurangan. Tapi apa yang mereka lakukan setelahnya? Mereka berusaha, berupaya untuk menghilangkan noda-noda kemalasan atau futur tersebut. Hingga akhirnya apa? Perjuangan mereka betul-betul tidak berhenti kecuali sudah meninggal. Berbeda dengan kita. Kita perjuangan belum seberapa, mental. Perjuangannya padahal nggak setimpal dengan perjuangan yang mereka lakukan. Tapi kita dengan mudahnya berpaling dari perjuangan yang sudah kita upayakan. Ya jamaah sekalian, betapa banyak di antara kita di hari pertama dari bulan suci Ramadan bisa khatam. Betapa banyak di antara kita tatkala hari-hari pertama dari bulan Ramadan bisa dalam hitungan minggu itu setengah Al-Quran. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang bisa istiqomah di hari-hari pertama untuk bersedekah, membaca Al-Quran, sholat tarawih dan lain seterusnya. Tapi ternyata ketika hari-hari terakhir tiba, perjuangannya berakhir atau sia-sia. Maka ini mudah-mudahan tidak menjangkiti kita semua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah sampai mati, maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah telah beri. Ya, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan ternyata malah menjadi bala untuk kita semua. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau katakan setiap nikmat yang tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka nikmat tersebut adalah bala, bukan nikmat. Setiap nikmat yang kita dapatkan namun tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka nikmat tersebut dianggap sebagai bala, penghancur. Coba Pak, Bu, kita perhatikan. Kita orang sehat. Terus kesehatan kita menjadikan kita taat sama Allah atau enggak? Kalau menjadikan kita taat berarti itu nikmat yang sejati. Tapi kalau ternyata enggak, hati-hati. Itu bisa jadi bala yang Allah kasih. Kemudian kita perhatikan. Kalau kekayaan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu adalah nikmat yang sejati. Tapi kalau ternyata kita semakin pelit, semakin pelit, semakin pelit, berarti nikmat tersebut adalah bala yang Allah kasih kepada kita. Ketika kita diberi jabatan, kemudian jabatan tersebut menjadikan kita semakin taat kepada Allah, berarti nikmat jabatan tersebut adalah nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau ternyata jabatan yang kita miliki ternyata malah menjadikan kita semakin zalim, korupsi, semena-mena, semakin congkak, semakin sombong, berarti jabatan tersebut adalah bala yang Allah beri kepada kita. Maka hati-hati jamaah sekalian. Kita semua yakin dan kita semua berusaha untuk bertanggung jawab atas nikmat yang telah Allah beri. Kenapa demikian? Karena Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak kalian dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat atas setiap kenikmatan yang kalian punya. Maka hati-hati, ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di 10 hari terakhir perjuangan kita belumlah usai, belum berhenti. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka itu, mari kita koreksi dan kita usahakan kembali agar kita bisa menggapai ridha ilahi dan masuk ke dalam surganya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Al-Imam
Malik rahimahullahu ta'ala, beliau sampai rela menutup majlis ilmunya ketika Ramadan telah tiba. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau senantiasa bertakwa kepada Allah di bulan suci. Maka kalaulah mereka yang sudah dijamin atau sudah memiliki indikasi penghuni surga, maka kita sepatutnya selayaknya harus lebih giat dibandingkan mereka. Ya, harus lebih giat dibandingkan mereka, dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat agar perjuangan kita tidak berhenti di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Yang pertama adalah jangan lupa untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, khususnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Berdoa jamaah sekalian, karena doa adalah sebaik-baik senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan di dalam doa terdapat begitu banyak kebaikan. Karena kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya doa itu dianggap juga sebagai ibadah. Ya. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk berpuasa, agar Allah mudahkan kita untuk taraweh meskipun rakaatnya panjang, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah untuk mentilawah Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an serta mengamalkannya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk dapat melindungi diri kita dari sifat bakhil atau kikir dengan harta yang kita miliki. Berdoa jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dengan doa seseorang akan dikabulkan permintaannya. Tapi tatkala seseorang tidak mau berdoa, dikhawatirkan Allah akan murka kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu atau kata Nabi Muhammad SAW, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maksudnya berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Nih Pak, kemungkinannya dua ketika seseorang tidak berdoa. Yang pertama, dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kemungkinan yang kedua, dia meminta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah, maka orang yang seperti ini telah melakukan dosa kesyirikan, maka Allah murka kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Betapa banyak di antara kita melalaikan poin untuk berdoa. Karena kita ini hamba yang lemah, hamba yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa doa kita bukan apa-apa. Kita lihat contohnya para nabi-nabi terdahulu. Mereka berdoa. Di antara mereka ada yang berdoa agar amalannya diterima, yaitu Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau sudah membangun Ka'bah, beliau berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb, terima dari kami. Ini Nabi Ibrahim. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang juga meminta berdoa kepada Allah dalam segala urusan yang mereka hadapi. Maka kita
sepatutnya selayaknya juga meminta agar perjuangan kita untuk menggapai surga dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla itu dengan berdoa agar tidak berhenti perjuangan yang kita usahakan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian di antara upaya dan usaha agar perjuangan kita tidak berhenti di momen-momen krusial dari bulan suci Ramadan adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Alhamdulillah. Berkumpul dengan orang-orang soleh dapat menjadikan perjuangan kita ada yang menyemangati dan ada yang memberikan motivasi. Karena Nabi Muhammad saja itu beliau punya teman untuk hijrah. Gak ada manusia di muka bumi ini yang bisa hidup sendirian murni tanpa bantuan siapapun. Gak ada. Tapi ingat, ketika kita berkumpul, pastikan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, bukan sebaliknya. Bukan orang-orang yang malah menjadikan kita jauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia sukai. Kalau kita suka duduk dengan orang-orang yang suka bermaksiat, di hari kiamat Allah akan kumpulkan kita dengan orang yang suka bermaksiat. Kalau kita suka berkumpul dengan orang-orang yang suka melakukan ketaatan, maka Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang suka melakukan ketaatan. Dan ini benar jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berdekatan, yang saling mencintai, pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Kalau pertemanan kita tidak didasari dengan rasa cinta karena Allah, membenci karena Allah, di hari kiamat hubungan yang kita miliki akan menjadi permusuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Tapi kalau pertemanan kita, perkumpulan kita murni dikarenakan takwa karena Allah, biiznillah, perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang Allah berkahi. Dan khususnya di 10 hari terakhir, i'tikaf contohnya. Kita jangan sampai salah pilih teman i'tikaf. Kenapa demikian? Salah pilih teman, hilang perjuangan kita di bulan suci Ramadan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya teman iktikaf yang kerjaannya ngomong mulu. Betul atau tidak? Hah? Betul? Ada orangnya di sini? Hah? Mudah-mudahan gak ada. Ya. Tapi ada orang yang seperti itu. Yang kalau baca Quran nggak betah. Yang kalau disuruh sholat taraweh tidur. Yang kalau sholat telat-telatan. Yang kalau disuruh sedekah ogah-ogahan. Tapi giliran disuruh ngobrol 2, 3, 4, 5 jam gua jabanin. Ya. Makanya di zaman dahulu itu Pak, orang i'tikaf itu bawa tenda.
bawa tenda. Supaya apa Pak? Supaya nggak digigit nyamuk? Enggak. Supaya kagak diajak ngobrol. Tapi orang itikaf zaman sekarang beda Pak. Naik level. Gimana tuh naik levelnya? Bawa grinder. Buat apa tuh? Buat nyeduh kopi. Akhirnya sambil itikaf sambil ngegreen kopi. Tuh 2 jam. Seruput. Tiba-tiba qiyamul lail. Giliran qiyamul lail. Oh aneh udah tadi. Aneh tidur dulu deh. Ya kan? Dan ini seperti itu memang kenyataannya. Dan kita kalau salah pilih teman ya seperti itu nanti jadinya. Akhirnya itikaf cuman pindah kasur. Ya. Nah, ini hati-hati Pak, Bu. Kalau kita orang mau perjuangannya nggak berhenti dan perjuangannya dinilai di sisi Allah, jangan salah pilih teman. Bukan berarti kita ngelarang seseorang untuk berteman, enggak. Tapi cari teman yang paling benar. Kalau diajak untuk iktikaf apalagi. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang dapat menjadikan perjuangan kita dinilai di sisi Allah Azza wa Jal adalah hendaknya kita memperbanyak ibadah, memperbanyak kadar ibadah, jangan dikurangin. Kadang ada orang-orang yang udah i'tikaf itu karena merasa dirinya sudah i'tikaf, akhirnya ibadahnya dikurangin. Ya, wah ini kan i'tikaf, pahala lah insya Allah. Akhirnya sholatnya dikurang-kurangin, baca Qur'annya dikurang-kurangin. Dengan alasan, dengan anggapan kan udah i'tikaf. Ya, gua tidur pun insya Allah dapat Lailatul Qadar. Bener, emang dapat. Tapi bukan itu maksud dari Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar kalau di malam Lailatul Qadar dia dalam kondisi ibadah. Bukan dalam kondisi tidur. Bukan dalam kondisi tidur. Ya. Maka salah persepsi orang kalau malam Lailatul Qadar bisa didapatkan dengan cara tidur. Ya. Memang setiap orang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi yang mendapatkan keutamaannya cuman yang beribadah ketika Lailatul Qadar tiba. Ya. Ustadz kalau begitu nggak boleh tidur sama sekali ketika malam Lailatul Qadar. Tidak juga. Silakan tidur tapi jangan bablas. Ya. Jangan bablas. Kadang ada orang yang bablas tidurnya. Dari mulai terawih pertama tidur dia, bangun-bangun sahur. Ya, bangun-bangun sahur. Waduh, rugi banget. Rugi banget, Pak. Ya. Padahal kalau kita mendapatkan keutamaan ibadah di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya berapa, Pak? Lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Yang kalau dihitung-hitung, kalau mau kita hitung-hitungan, berarti per menitnya itu 50 hari. Subhanallah. Padahal waktu malam Lailatul Qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Anggap terbenamnya matahari jam 6. Kemudian terbitnya matahari jam 5. Berarti berapa jam durasinya? 11 jam. Dengan 11 jam tersebut mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, kemudian berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, ternyata amalan yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini salah satu di antara keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, kita itu adalah kaum yang Allah muliakan. Kenapa? Karena kita adalah umat yang paling terakhir tapi masuk surganya duluan.
Kok bisa? Kenapa? Karena ada bulan Ramadan dan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Umur umatnya Nabi Muhammad itu antara berapa? 60 sampai 70. Sedikit nih yang bisa lebih dari itu, kata Nabi SAW. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit di antara umatku yang bisa ngelewatin. Ya. Maka kalau kita murni ibadah dari mulai brojol sampai kita meninggal, anggap kita meninggal di umur 70. Itu enggak setimpal dengan satu ibadah yang kita lakukan berpapasan dengan malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita berpapasan dalam kondisi ibadah di malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan keutamaan pahala sebanyak 83 atau 4 tahun. 83 atau 84 tahun. Wah, ini luar biasa, Pak. Maka rugi kalau kita ngurangin apa istilahnya, kadar ibadah kita di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Ya. Maka ingat, perjuangan kita belum usai. Perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan kita bukan cuma sampai malam takbiran, Pak. Tapi sampai kapan? Sampai kita mati. Ya. Maka semangat. Kalau ada upaya-upaya dari syaitan, ajakan-ajakan dari syaitan, tangkis, tepis. Supaya apa? Supaya usaha kita betul-betul mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkara yang dapat menjadikan perjuangan kita bernilai di sisi Allah dan tidak berhenti adalah jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Banyak di antara kaum muslimin yang ketika bulan Ramadan maksiatnya tetap jalan. Banyak. Bahkan kita nih yang ada di masjid itu masih bermaksiat. Apa contoh maksiatnya jamaah? Apa contoh maksiatnya? Gibah. Apa itu gibahin orang? Ngomongin keburukan orang. Baik itu di belakang dia atau di depan dia. Itu bisa dianggap sebagai ghibah. Di antara bukti lagi kalau kita masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Nih. Mainin HP tapi ngelihat yang Allah murkai. Ngelihat yang Allah haramkan. Ya. Nonton YouTube ada iklannya. Iklannya iklan HP. Tapi yang datang perempuan gak pakai hijab. Dosa atau enggak? Dosa atau enggak, Pak? Dosa, Pak. Kita ngelihat aurat yang bukan mahram kita itu dosa. Tapi karena kita udah keseringan melihat, akhirnya apa? Kita menganggap hal yang seperti itu adalah hal yang biasa. Akhirnya kita nggak anggap kalau itu dosa. Maka nih kita harus hati-hati banget. Jangan sampai kita orang menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan cuman rasa haus, rasa lapar. Kenapa? Karena tadi kita orang bermaksiat ketika puasa. Ya. Maka kita perlu banget berhati-hati. Jangan sampai keluarnya kita dari bulan suci Ramadan itu enggak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, kita semua kudu berjuang
kudu berupaya agar Allah ampuni dosa dan Allah masukkan ke dalam surga. Harus ada yang diupayakan. Kalau ada yang ngelihat yang seperti itu, melengsong kepala tuh. Jangan diterusin, jangan dilanjutin. Ya. Kalau pandangan pertama boleh Pak, halal. Pandangan kedua, ketiga haram. Gimana tuh Ustadz maksudnya? Kalau antum ada ngelihat orang, jangan. Gitu. Itu namanya udah bukan pandangan pertama lagi Pak. Pandangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Tapi kalau sekali ngelihat misal ada cewek cantik gitu kan. Ngelihat langsung, astagfirullah. Langsung memalingkan pandangan. Itu halal. Rezeki. Kalau boleh kita bilang. Ya. Tapi kalau ditegesin, ditandain. Ini rumahnya di mana nih? Ini kampung mana nih? Orang mana nih? Gitu-gitu. Ini dosa. Karena ini pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai beliau dipegang kepalanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dipegang kepalanya Ali. Ya, ketika Ali melihat sesuatu yang Allah larang, kemudian Nabi tegur. Dipegang kepalanya, diginiin. Ya Ali, la tattabi'in nadratan nadra. Wahai Ali, jangan ente ikutin pandangan setelah pandangan. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Aw laysat lakal thaniyah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya bagimu pandangan pertama, tapi yang kedua, ketiga, keempat udah nggak boleh lagi Ali. Makanya Nabi pelintir kepalanya Ali. Ya. Nah ini banyak diantara kita yang ketika puasa nggak jaga diri agar pahala puasanya tetap ngalir. Pak, Bu, kita harus sadar bahwasanya ketika kita berpuasa, argo pahala itu ngalir. Dimulai dari kapan? Dari mulai adzan subuh sampai maghrib. Makanya ada istilah orang yang tidur itu berpahala. Ya kan? Ya kan? Sebenarnya dia berpahalanya bukan karena dia tidur, tapi karena dia berpuasa. Ya. Bukan kan orang yang tidur itu ketika puasa pahalanya gede. Akhirnya dia dari pagi tidur, bangun-bangun zuhur. Ya, tidur lagi sampai kapan? Sampai maghrib, bablas. Ya kan? Ada yang seperti itu. Kenapa? Kan tidurnya orang yang berpuasa berpahala, Ustadz. Salah, Mas. Antum dapat pahalanya bukan karena antum tidur, tapi karena antum berpuasa. Ya, tapi orang yang seperti ini rugi. Ya. Fa'ala kulli hal, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jauhi maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan, apalagi tatkala berpuasa, itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Memang tidak membatalkan, kecuali memang dosa-dosa yang dapat membatalkan puasa. Seperti jima di siang hari di bulan Ramadan misalnya. Atau onani, itu dapat membatalkan pahala puasa dan juga membatalkan puasanya. Ya. Tapi kalau selain dari itu, pahala puasa dapat berkurang. Nah, maka kita kudu hati-hati, kudu betul-betul menjaga perjuangan yang sudah kita usahakan, jangan sampai sia-sia. Dan ingat, perjuangan kita belum selesai. Terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agar perjuangan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia, jauhi berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Jauhi berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan kelewatan mengamalkan yang mubah. Ya. Saya tanya sama Bapak, Ibu. Nonton berita mubah atau enggak? Mubah. Boleh, boleh aja. Tapi kalau kebablasan bahaya. Ngobrol mubah atau enggak boleh? Mubah.
Tapi kalau ngobrol sepanjang hari, ini bahaya, dapat menyia-nyiakan perjuangan kita. Ya, terkadang orang kalau ngoceh aja kerjaannya, bahaya, bisa jadi dia ngibul, bisa jadi dia ngibahin orang. Ya. Kemudian mubah, contoh mancing. Mancing mubah atau nggak boleh? Tergantung Pak. Kalau mancingnya ada taruhannya nggak boleh. Hati-hati antum. Ya. Apalagi kalau mancingnya berbayar. Itu gharar, dosa itu nggak boleh. Kita narok 20.000, ternyata ikan yang kita ambil 100.000. Kita untung, si pemilik kolam buntung. Nah, ini nggak boleh dalam agama. Nggak boleh. Makanya kalau bapak-bapak hobinya mancing, jangan mancing di pemancingan. Tapi mancing di mana? Di laut sekalian. Modal. Ya. Jangan. Kemudian sepedaan. Mubah atau enggak? Mubah. Tapi kalau sepedaan dari sini ke Jogja, istri di rumah aus, nah ini dosa. Nggak boleh seperti itu. Pokoknya jauhi perkara yang mubah dalam kondisi berlebih-lebihan. Jangan kelewatan, secukupnya aja udah. Ya, secukupnya. Apalagi ngabuburit. Ngabuburit itu sejatinya mubah, Pak. Tapi kalau ngabuburitnya sama perempuan yang bukan mahram, ini jatuhnya dosa. Ya. Fa'ala kulli hal. Ingat, perjuangan kita bukan cuma di bulan Ramadan, tapi perjuangan kita sampai kita mati, sampai kita meninggal. Maka mari persiapkan sebaik mungkin bekal yang terbaik untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan perjuangan kita bernilai pahala dan bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga dan bisa menjadikan kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah terima puasa kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita, tilawah Al-Quran kita, tadabbur Al-Quran kita, sedekah kita, sholat tarawih kita, dan macam-macam ibadah yang telah kita lakukan. Semoga Allah cintai atau jadikan kita mencintai keimanan serta ketakwaan, dan semoga Allah jadikan kita benci yang namanya kemaksiatan dan kekufuran, dan semoga Allah berikan kita rezeki untuk dapat bertemu dengan bulan atau malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, bukan dalam kondisi tidur-tiduran atau malas-malasan atau bermaksiat. Semoga Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa para guru-guru kita, dan dosa orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW nantinya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian dan para pendengar. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil faedahnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada lah ya? Hah? Cukup lah ya? Bentar lagi buka puasa soalnya. Ya? Oh ya, silahkan. Jadi nanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan, Pak. Ada satu statement tadi yang Pak Ustadz sebutkan membuat saya interest ya, bahwa nikmat dari Allah itu setiap dari Allah, tapi tidak membuat kita menjadi dekat kepada Allah, itu adalah bala. Atau penghancur ya. Bagaimana dengan nikmat iman, nikmat Islam? Karena itu adalah nikmat yang besar dari Allah, dan itu bisa membuat kita
masuk surga karena iman dan Islam. Tapi iman dan Islam ini tidak membuat kita dekat kepada Allah. Apakah itu juga menjadi penghancur atau bala? Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Barakallahu fiik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perkara nikmat iman, nikmat Islam, kemudian ternyata nikmat tersebut tidak menjadikan seseorang dekat kepada Allah, berarti keimanan atau keislaman seseorang tersebut itu tidak sempurna. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya keimanan seseorang itu yazid wa yanqus, bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bi ma'siyah, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kalau ada orang yang seperti itu, ternyata keimanan dia atau keislaman dia tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, berarti dia telah tenggelam ke dalam dosa kemaksiatan. Sudah jauh dia dari Allah. Seharusnya tugas bagi orang yang seperti itu, hendaknya dia rajin duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu atau membaca Al-Quran dapat menambah keimanan seseorang dan menambah rasa takut seseorang kepada Allah. Ya. Maka Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tatkala seseorang sudah diberikan keimanan, sudah diberikan keislaman, bisa menjadikan seseorang tersebut senantiasa istiqomah terus. Enggak, belum tentu. Ada orang yang dia memang beriman, ada orang yang memang dia Islam, tapi imannya enggak sempurna. Imannya enggak sempurna. Kenapa? Karena enggak mau melakukan ketaatan dan lebih suka kepada mengikuti hawa nafsu atau maksiat. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik. Setiap kita seperti itu. Saya pun demikian, Pak. Ya, bapak pun juga seperti itu, ibu-ibu pun juga seperti itu. Setiap kita punya peluang untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Zat yang maha membolak-balikan hati senantiasa membolak-balikan hati hambanya. Maka jangan lupa doa, minta sama Allah agar senantiasa diberikan keteguhan serta ketetapan di dalam menjalankan perintah dan melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Baik, cukup sampai sini insyaallah taala. Ya, silahkan dimanfaatkan waktunya untuk berdoa. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sibuk ngumpulin iftar, tapi sibuk berdoa. Amankan dari sekarang makanan antum, tapi jangan lupa doa. Doanya orang yang puasa itu mustajab. Jangan pernah meremehkan doa orang yang berpuasa, ya. Sempatkan untuk berdoa, pastikan kita berdoa khususnya tatkala sedang berpuasa atau setelah berbuka puasa. Ya, jangan sibuk ngurusin iftar aja, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, habis itu nggak habis. Ini hati-hati, nggak boleh seperti itu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.